Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran biologi. Semoga dengan belajar hari ini kita dapat memberikan manfaat kita, semakin meningkatkan nilai dan takwa kita, dan semakin giat untuk terus selalu belajar ya pada ananda semua. Kita semoga juga berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakit ini dan kita kembali bertemu di kelas sebagaimana seperti biasa. Jadi untuk pembelajaran hari ini masih kita lanjutkan materi kita terkait masih di metabolisme, yaitu terkait anabolisme karbohidrat. Anabolisme, apa itu anabolisme? Anabolisme adalah suatu upaya atau suatu reaksi pembentukan penyusunan senyawa organik dari molekul-molekul sederhana ya, dari sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi dalam arti senyawa kompleks itu termasuklah dia karbohidrat, protein, dan mineral. Karbohidrat tersusun atas monosakarida yaitu glukosa. Jadi kumpulan glukosa yang banyak itu akan membentuk yang namanya karbohidrat atau polisakarida. Sedangkan lemak, molekul sederhananya yaitu asam lemak dan gliserol. Sedangkan protein, molekul sederhananya adalah asam amino. Jadi protein itu adalah kumpulan dari rantai banyak berbagai macam rantai asam amino ya. Nah, itu dikatakan sebagai protein. Makanya reaksi anabolisme dalam hal ini adalah karbohidrat adalah reaksi mengumpulkan atau pembentukan suatu senyawa glukosa. Nanti glukosa nanti dikumpulkan, nantilah baru dia menjadi senyawa amilum atau yang dikenal dengan nama polisakarida ya, atau pati. Nah, berdasarkan ini anabolisme dibagi menjadi dua berdasarkan energi yang dipakai. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua ada kemosintesis. Sintesis itu artinya pembentukan. Jadi kalau fotosintesis adalah pembentukan yang energi utamanya atau sumber energinya adalah cahaya. Foto itu artinya cahaya. Sedangkan kemosintesis, kemo itu artinya kimia. Jadi kemosintesis adalah reaksi pembentukan yang energinya berasal dari kimia. Dalam arti gimana, Ustaz? Kimia itu adalah perombakan dari materi genetik dari hasil metabolisme tubuhnya ya, dari suatu bakteri. Jadi kemosintesis pada bakteri, kalau fotosintesis pada tumbuhan. Berikutnya fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah suatu reaksi di mana bahan utamanya adalah karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida tadi berasal dari udara, sedangkan air berasal dari akar ya, dari tanah yang diserap oleh akar kemudian diangkut menuju daun. Di daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Daun tadi menangkap energi cahaya matahari. Jadi sumber energinya cahaya matahari dengan bantuan apa? Klorofil. Jadi di dalam daun terdapat yang namanya klorofil. Nah, klorofil terdapat di dalam kloroplas. Dari ibarat suatu kantung atau suatu pabrik ya. Nah, pabriknya itu dinamakan sebagai kloroplas. Sedangkan yang bekerja di dalam itu namanya klorofil. Sampai sini paham ya. Nah, baru hasilnya adalah C6H12O6. Apa itu Ustadz C6H12O6? C6H12O6 itulah glukosa atau dalam arti karbohidrat. Jadi hasil sintesis bahan bakunya karbon dioksida ditambah air, kemudian bantuan cahaya matahari dan klorofil, hasilnya adalah glukosa dan kemudian melepas senyawa yang namanya oksigen dan kemudian bersama juga dengan air. Jadi reaksi fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai hasil utama. Makanya reaksi fotosintesis ini berlawanan dengan reaksi respirasi atau bernapas ya. Kalau bernapas kan kita pengubahan C6H12 atau glukosa tadi dengan bantuan oksigen menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kalau fotosintesis sebaliknya. Oke, makanya berdasarkan itu adalah fotosintesis adalah suatu reaksi yang memerlukan energi atau endotermik. Dia memerlukan energi fotosintesis tadi ya. Sedangkan kalau respirasi atau pernapasan justru adalah menghasilkan energi. Sampai sini paham ya perbedaannya. Nah, komponen utama fotosintesis yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu sebenarnya adalah terdiri dari berbagai macam spektrum warna ya.
Kalau tahu namanya Mejiku Hibi Niu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, dari spektrum warna tersebut ada gelombang cahaya yang menjadi bagian terpenting dari proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang 400 nanometer atau ungu dan hingga 730 nanometer atau merah. Jadi yang bisa dipakai atau cahaya yang bisa dipakai dalam proses fotosintesis itu enggak semua spektrum warna cahaya, tapi hanya yang utama itu warna ungu dan warna merah, itu yang utama. Jadi hasilnya lebih maksimal. Nah, warna tadi, ya kan? Warna tadi dalam arti apa? Gimana? Nah, untuk warna ungu dan warna merah itu terserap ke dalam kloroplas, ya, ke dalam kloroplas. Sedangkan yang lain akan terpantulkan. Oleh sebab itu yang terpantulkan itu ditangkap oleh mata. Nah, salah satunya adalah hijau. Makanya yang kita tangkap mayoritas ya, daun pada tumbuhan kita lihat berwarna hijau karena pantulan dari cahaya warna hijau dipantulkan, ya. Demikian. Nah, balik ke selanjutnya itu mengenai pigmen fotosintesis. Nah, pigmen fotosintesis terdapat di dalam kloroplas. Namanya adalah klorofil. Nah, kloroplas itu memiliki dua membran luar dan membran dalam. Nah, di dalam kloroplas, nah coba perhatikan, ini ada sayatan daun, ya, daun. Di dalam daun terdapat suatu jaringan. Ini ada tepi daun dan ini ada namanya daging daun. Daging daun dinamakan sebagai jaringan mesofil. Jaringan mesofil. Mesofil terbagi atas dua, jaringan tiang dan jaringan spons. Tempat terjadinya fotosintesis tergantung banyak dijumpainya kloroplas. Di antara jaringan tiang atau dengan jaringan palisade dengan jaringan spons atau jaringan bunga karang itu lebih banyak klorofil pada jaringan tiang atau kloroplas. Maka fungsi utama fotosintesis atau tempat terjadi utamanya fotosintesis itu terdapat di jaringan palisade atau jaringan tiang. Sedangkan jaringan spons walaupun sebenarnya juga bisa berfotosintesis, tapi fungsi utamanya adalah menangkap karbon dioksida di udara. Karena di dekat jaringan spons itu banyak terdapat rongga-rongga untuk menampung udara, juga terdapat stomata sebagai keluar masuknya gas. Nah, coba perhatikan. Nah, di dalam sel tumbuhan terdapat kloroplas. Di dalam kloroplas, nah kalian lihat ini ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, di dalam terdapat yang namanya seperti halnya tumpukan-tumpukan yang disebutlah grana. Grana tadi memiliki satuan, disebutlah dia memiliki membran tilakoid. Nah, ibarat peti-peti, satuan peti ini pada grana ini namanya tilakoid. Nah, tilakoid itulah yang bertugas menangkap sinar matahari. Makanya tempat terjadinya nanti reaksi terang pada fotosintesis terjadi di grana. Sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma atau di luar, di lapisan membran dalam, ya, di luar dari grana tadi, ya. Nah, ini stroma. Nah, demikian. Oleh sebab itu, dalam hal ini, jadi fungsi utama adalah dari membran tilakoid itu berperan sebagai pembawa elektron. Jadi elektron itu berasal dari sinar matahari yang diserap tadi, ya. Nah, tumbuhan juga memiliki pigmen lain, ada karotenoid. Karotenoid itu gabungan dari karoten dan xanthofil. Ada pigmen warna kuning, ada jingga, ada merah, ada ungu. Biasa pada bakteri, tomat dan lain sebagainya. Jadi zat warna pada tumbuhan itu banyak, ya. Namun yang berfungsi utama sebagai fotosintesis hanyalah zat warna hijau atau klorofil. Nah, klorofil dibagi atas dua jenis, ya. Klorofil A dan klorofil B sebagai bahan utama untuk fotosintesis. Klorofil A dan klorofil B. Terkait kenapa? Karena klorofil A itu peka terhadap panjang gelombang 430 nanometer. Tadi yang cahaya ungu tadi, ya. Sedangkan 662 itu dimiliki oleh klorofil B, ya, klorofil B. Nah, klorofil B itu dia tadi peka terhadap sinar merah, ya, merah. Nah, mekanisme fotosintesis, coba lihat ini ada gambar sederhananya. Nah, jadi cahaya itu masuk ke kloroplas dan ditangkaplah dia oleh grana. Di grana tadi terjadilah reaksi terang. Nah, reaksi terang ini. Nah, di reaksi terang itu terbentuklah oksigen, hasil pemecahan dari H2O. Atau dikatakan sebagai fotolisis air. Jadi fotolisis air itu melepaskan oksigen. Nah, kenapa dipecahkan H2O tadi?
sehingga melepaskan oksigen. H tadi atau ion hidrogen itu diperlukan sebagai sumber ion pada atau energi kimia ataupun bahan energi utama dari fotosintesis tadi ya. Kemudian hasil dari reaksi terang juga ada yang namanya NADPH. Nah, NADPH tadi itu dihasilkan di reaksi terang bersamaan dengan oksigen. Nah, kenapa dikasih nama reaksi terang? Karena reaksi terang tersebut hanya terjadi apabila terdapat cahaya. Nah, kemudian setelah reaksi terang masuklah ke reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma atau di luar dari grana tadi. Nah, reaksi gelap itu bahan baku utamanya adalah karbon dioksida. Dia memfiksasi atau pada reaksi ini terjadi pembentukan glukosa atau C6H12O6. Jadi kalau pada reaksi terang terbentuk oksigen dan NADPH, maka pada reaksi gelap terbentuklah glukosa C6H12O6 dengan reaksi yang namanya fiksasi karbon dioksida. Nah, dalam fiksasi ini, dalam proses pembentukan ini, maka terpakailah oksigen ATP ya. ATP tadi dari reaksi terang ya. ATP dan NADPH dari reaksi terang. Jadi ATP dan NADPH itu dipakai di reaksi gelap untuk dihasilkanlah glukosa atau C6H12O6. Jadi berdasarkan reaksi fotosintesis, oksigen itu dihasilkan dari reaksi terang, sedangkan glukosa dihasilkan dari reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu melibatkan tadi ya, seperti yang Ustadz sampaikan, adalah reaksi yang melibatkan cahaya di situ. Khususnya adalah fotosistem. Foto itu artinya cahaya ya. Sistem itu adalah suatu penangkapan cahaya ya, yang dilakukan oleh membran tilakoid. Nah, fotosistem itu terbagi jadi dua nanti berdasarkan siklusnya, siklik atau non siklik. Nah, betul ya. Nah, jadi sebenarnya adalah pada reaksi terang ini terjadi pemecahan hidrogen atau fotolisis air. Disitulah dilepaskannya oksigen, kemudian dihasilkanlah elektron. Nah, elektron tadi sebagai sumber energi kimia dalam proses fotosintesis ya. Nah, pada reaksi non siklik, energi cahaya matahari masuk melalui fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 ini peka terhadap cahaya 700, panjang gelombang cahaya 700 nanometer. Dalam arti apa? Cahaya merah ya. Nah, di fotosistem 2 ini maka dilepaslah yang namanya ATP dan NADPH. Kemudian dari fotosistem 2 untuk non siklik kembali menujulah dia ke fotosistem 1. Di fotosistem 1 itu peka terhadap panjang gelombang cahaya 680 nanometer. Di fotosistem 1 disitulah tempat terbentuknya ATP ya. Jadi fotosistem 2 itu terbentuknya NADPH, sedangkan fotosistem 1 itu dibentuklah ATP. Nah, kemudian nanti ATP dan NADPH tadi sebagai bahan utama untuk proses reaksi gelap ya. Nah, sedangkan untuk reaksi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1. Jadi dalam arti apa? Dia tidak melepas NADPH. Jadi dia hanya melepas ATP. Makanya biasanya untuk reaksi siklik itu adalah dimiliki oleh pada tumbuhan tingkat rendah ya. Coba perhatikan pada gambar di sini. Nah, ini ada cahaya matahari ya, masuk menuju fotosistem 2. Ini dia. Fotosistem 2 melompat dia sebagai reaksi melepaskan elektron. Elektron tadi tangkap akseptor ya. Kemudian disinilah diproduksinya energi gitu ya. Baru menujulah dia ke fotosistem 1. Demikian seterusnya di fotosistem 1 nanti di situ ya. Afwan, ini terbalik ya. Ini yang fotosistem 1 yang ini. Sedangkan yang P700 ini fotosistem 2. 1 itu melepaskan ATP, ini dia melepaskan ATP, sedangkan fotosistem 2 melepaskan NADPH. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan via WhatsApp ya. Nah, baru masuk menuju ke reaksi gelap. Nah, reaksi gelap dikatakan sebagai fiksasi karbon dioksida. Dalam arti apa? Pembentukan karbohidrat atau glukosa tadi bahan utamanya adalah karbon dioksida. Yang namanya adalah dia dalam bentuk bahan utama dengan bantuan energi ya, bentuk ATP dan NADPH dari reaksi terang.
Nah, pada reaksi gelap ini dikenal namanya siklus Calvin-Benson. Coba perhatikan ini. Nah, jadi karbon dioksida tadi masuk diubah menjadi rubisco. Apa itu rubisco? Nah, coba kalian cari tahu di dia rubisco. Ya, ribulosa bifosfat. Nah, nama enzimnya rubisco. Jadi dengan bantuan rubisco diubahlah dia jadi PGA, fosfor gliseral acid. Baru dengan bantuan ATP dan NADPH dibuatlah menjadi 3G3P. Ya, atau biasa dikenal dengan nama fosfoglyceraldehyde. Baru dari fosfoglyceraldehyde dengan bantuan ATP lagi, maka dirubahlah tadi menjadi molekul glukosa. Nih ya, 3GP, 3 glycerol fosfoglyceraldehyde ya. Nah, dilepaskanlah yang namanya nih dia glukosa. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu banyak. Pertama jelas cahaya, karena cahaya itu adalah sumber energi utama. Makin maksimal cahayanya, maka makin baguslah hasil fotosintesisnya ya. Nah, kemudian faktor suhu. Kenapa suhu berpengaruh terhadap fotosintesis? Ingat, fotosintesis memerlukan enzim. Enzim itu terdiri atas komponen protein. Nah, protein tadi peka terhadap perubahan suhu. Jadi suhu optimum protein atau enzim tadi adalah 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mulai di atas itu mulai menurun dia. Kalau sudah mencapai 40 derajat Celcius, maka protein rusak. Dalam arti apa? Enzim rusak, sehingga reaksi fotosintesis tidak berlangsung. Kemudian apalagi faktornya selain cahaya dan faktor suhu adalah konsentrasi karbon dioksida. Seperti antum ketahui, bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida. Kalau nggak ada karbon dioksida, maka tidak adalah proses fotosintesis itu sendiri. Nah, dari mana karbon dioksida diperoleh? Itulah dari hasil pernapasan makhluk hidup, dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian hasil dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak ya, kemudian hasil kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, itu melepaskan karbon dioksida. Bayangkan jika dunia sekarang ini populasi manusia atau makhluk hidupnya dan penggunaan bahan bakar gasnya, batu baranya gitu ya, yang melepaskan karbon dioksida itu lebih banyak ketimbang populasi tumbuhan. Apa yang akan terjadi? Nah, tentunya reaksi fotosintesis itu berlangsung lambat, sehingga jumlah oksigen ataupun suhu bumi itu terus naik dia. Kenapa? Karena karbon dioksida sifatnya panas itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tumbuhan itu sendiri yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa. Oleh karenanya, mari sama-sama ya kita galakkan penghijauan di lingkungan sekitar kita untuk menjaga bumi kita ini ya. Kemudian apalagi faktor fotosintesis? Karena bahan bakarnya ada karbon dioksida dan air. Jadi air sebagai bahan utama juga harus tercukupi dia ya. Nah, oleh sebab itu kebutuhan air dijaga dengan cara apa? Menahan laju penguapan. Ketika air diserap melalui akar, kalau dia tanamannya berada di lingkungan yang kering ya, atau di musim kemarau, maka dia harus menggugurkan daunnya. Dalam arti apa? Mengurangi penguapan air supaya tanaman itu tidak kering ya. Nah, sedangkan pada tumbuhan air ya, yang biasanya daunnya itu lebar-lebar ya. Karena kenapa? Dia laju penguapannya itu harus tinggi dia. Kalau tidak, maka akar tadi bisa busuk. Makanya ketersediaan air berpengaruh terhadap fotosintesis. Berikutnya adalah kadar nutrisi. Ketersediaan nutrisi seperti yang antum ketahui dalam proses fotosintesis melibatkan enzim-enzim. Nah, enzim-enzim itu dicukupi berdasarkan nutrisi dari tubuh sang makhluk hidup tersebut, dalam arti tumbuhan itu tadi ya. Demikian. Nah, mungkin demikian penjelasan terkait fotosintesis. Berikutnya adalah terkait kemosintesis. Nah, kalau kemosintesis tadi bahan utamanya adalah senyawa kimia. Dalam arti apa? Dia mengubah kimia anorganik menjadi kimia organik.
Nah, jadi dalam arti apa? Dia pada bakteri, misalnya bakteri sulfur, dia mengubah karbon dioksida dan hidrogen sulfida itu menjadi glukosa sebagai sumber energinya ya. Di situ dia melepas H2O. Oke, jadi dalam reaksi kemosintesis itu umumnya terjadi pada bakteri. Bakteri itu bisa bakteri nitrat, bakteri amoniak, nitrit ya. Itu biasanya terjadi pada bakteri pada daur nitrogen. Nah, bakteri ini umumnya dia bersifat kemoautotrop. Dalam arti apa? Dia bisa membuat makanannya sendiri tapi dengan bantuan senyawa kimia. Namun hasilnya dia lambat, lebih cepat tumbuhan hijau gitu ya. Karena jumlahnya juga sedikit, energinya nggak gitu banyak gitu ya. Dari situlah makanya bakteri bisa bertahan hidup. Perlu kalian ketahui kemosintesis misalnya, bakteri Nitrosomonas itu mengoksidasi amoniak atau NH3 menjadi nitrit. Nah, kemudian nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang bisa dipakai oleh tumbuhan sebagai sumber nitrogennya. Nitrogen digunakan sebagai apa? Sebagai bahan baku utama rantai penyusun protein ya. Makanya ada protein nabati ya yang berasal dari tumbuhan. Karena tumbuhan itu sendiri yang mampu mengolah nitrogen. Oke. Nah, berikutnya kita masuk metabolisme protein dan lemak. Nah, protein dan lemak juga mengalami proses metabolisme. Seperti yang saya bilang, protein itu bahan dasarnya itu adalah asam amino. Sedangkan kalau lemak bahan dasarnya adalah asam lemak dan gliserol. Nah, hubungannya gimana? Hubungannya adalah setiap molekul asam lemak dan gliserol itu bisa dirubah menjadi dalam bentuk asetil-CoA ya, asetil-CoA. Demikian juga dengan protein asam amino tadi dapat bisa dirubah dengan asetil-CoA, tentunya melalui reaksi apa? Nah, glikolisis kemudian masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk metabolisme protein dan lemak itu hanya sampai di situ, glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Dia tidak ada transport elektron. Oke, siklus Krebs dan siklus sampai hanya sampai pada siklus Krebs saja. Tidak ada transport elektron. Oleh karenanya, gitu ya, dalam suatu metabolisme lemak dan protein, energi yang dihasilkan jauh lebih kecil ketimbang energi yang dihasilkan pada metabolisme karbohidrat. Kenapa demikian? Yaitu tadi metabolisme karbohidrat ada namanya transport elektron. Itulah penghasil energi terbesar sehingga mampu mencapai 36 atau 38 ATP. Sedangkan kalau lemak dan protein dirombak, maka energi yang dihasilkan hanya 2 ATP. Dalam arti apa? Perlu lebih banyak lemak dan protein lagi sebagai sumber energi utama ya. Demikian. Kenapa lebih sedikit kok cuma 2? Karena ya tadi protein dan lemak tidak mengalami proses apa yang namanya transport elektron. Nah, ini dia hubungannya. Nah, jadi asam amino dari protein itu bisa langsung masuk ke diubah menjadi asam apirufat ataupun bisa langsung diubah menjadi asetil-CoA. Kalau lipid coba lihat atau lemak nih ya, gliserol bisa dirubah menjadi glukosa melalui asam pirufat ataupun dari karboksilasi oksidatif. Sedangkan asam lemak bisa dirubah langsung menjadi asetil-CoA. Nah, setelah dapat dia ketiganya itu menjadi asetil-CoA, maka nanti bisalah masuk dia ke dalam siklus Krebs. Demikianlah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian pembentukan protein dan lemak itu lebih kepada sintesis ya, bahan baku utamanya. Nanti kalau protein itu asam amino disintesis, dirangkai dia menjadi suatu senyawa protein. Sedangkan lemak bahan bakunya utamanya asam lemak dan gliserol. Kalau kamu mengkonsumsi makanan terlalu berlebih, maka gula dalam darah atau glukosa tadi akan dirubah menjadi gula otot atau dengan bantuan hormon glikogen. Gitu ya. Demikian juga glukosa dalam darah kita akan ditimbun dalam bentuk lemak di bawah kulit. Makanya salah satu penyebab obesitas adalah terlalu banyak makan dan sedikit berolahraga atau beraktivitas. Oleh karenanya buat antum-antum semua, walaupun antum di rumah harus disiapkan waktu berolahraga, paling enggak untuk membakar keringat. Jangan kerjaannya makan aja.
Kalau makan saja, maka nanti akan menumpuk yang namanya glukosa, dan nanti akan ditumpuk dalam bentuk lemak. Nah, itulah yang menjadi penyebab utama dari obesitas. Nah, ini tadi ya hubungan tadi. Jadi sebenarnya untuk protein, kemudian glukosa dan asam lemak dan gliserol, bertemunya itu adalah di asam pirufat ataupun asetil-CoA itu sendiri. Baru bersama-sama bisa masuk ke siklus Krebs dan dihasilkanlah senyawa yang diperlukan oleh makhluk hidup. Oke, mungkin demikianlah untuk pembahasan hari ini terkait anabolisme. Semoga Ustaz harap antum semua bisa paham ya, dan mampu menjelaskan dengan kalimat sendiri pada pembelajaran hari ini. Mungkin untuk tugas hari ini tidak ada, cuma Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan dicatat dengan rapi ya. Setelah dicatat, boleh difotokan sebagai nilai catatan kalian. Oke, sampai sini mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Ingat, persiapkan diri kalian dengan banyak mencatat di kondisi belajar daring ini ya. Oke, jangan lupa tetap istirahat cukup dan jangan telat makan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz memohon maaf. Untuk materi berikutnya kita lanjut bab baru, yaitu masuk ke materi genetik. Mungkin itu aja. Apabila terdapat pertanyaan bisa diajukan langsung via japri pesan WA. Ingat, buat rapi catatan kalian sebagai kemudahan kalian nanti untuk belajar menghadapi ujian. Mungkin itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.